Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rangkaian arus listrik. Ada berapa rangkaian kemarin? 3. Yang pertama apa? Rangkaian seri. Yang kedua paralel. Yang ketiga rumus untuk mencari RS atau hambatan total seri apa kemarin? Yang cowok apa mas? Rumus untuk mencari hambatan total seri R1 ditambah R1 tambah R2 tambah R3. Kalau untuk mencari hambatan total dari paralel rumusnya apa? Oke, 1 per RW sama dengan 1 per R2 R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Terus untuk mencari kuat arus video potensial kemarin apa menurut hukum? V sama dengan V sama dengan V sama dengan I kali L. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber arus listrik. Sebelumnya Bu Nita mau tanya, menurut kalian ini tanggal berapa? 12 ya? Oh iya, sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak. Siapa? Ahmad Faiz. Ahmad Faiz, terus siapa lagi? Surya. Sakit ya masih Surya? Surya sakit. Terus siapa lagi? Aisila. Noksila sakit juga. Siapa lagi? Ibrahim sudah? 4 orang. Siapa? Ilmi. Terus siapa lagi? Rasya. Siapa? Rasya Satria. Sudah? Sudah 6 orang ya? Oke. Semoga teman-teman kita yang sakit bisa segera sembuh ya. Oke. Sebelumnya untuk masuk ke materi sumber listrik, sumber arus listrik, Bu Nita mau tanya. Menurut absen 12 siapa? Ya masuk. Berarti ini tahun 2024. Absen 24 siapa? Oke. Menurut absen 24 apa yang kamu ketahui tentang sumber arus listrik, Mbak? Apa sih yang disebut dengan sumber arus listrik menurut kamu itu apa? 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 Sumber aliran listrik? Oke. Absen 20 siapa? Tidak masuk. Mas cowok. Kamu mas, ayo. Menurut kamu apa yang disebut dengan sumber arus listrik apa? Arus listrik. Apa sih yang disebut dengan sumber arus listrik? Masa sudah belajar tidak tahu. Ayo yang cowok 1 orang. Oh, kemarin nggak masuk ah? Sampingnya jadi kemarin masuk. Sumber arus listrik apa mas? Menurut kamu, sepengetahuan kamu saja, apa yang dimaksud sumber arus listrik? Apa? Sumber arus listrik. Sumbernya listrik. Jadi sumber arus listrik itu adalah daerah yang menghasilkan aliran arus listrik. Arus listrik itu ada 2, ada arus AC dan arus DC. Arus AC itu adalah arus yang bolak-balik dan DC adalah arus yang searah. Kita lihat dulu ya videonya ya. Semuanya silakan dulu.
Beda caranya ya. Lalu kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternating current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik tidak searah dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif lalu kembali lagi. Karena elektron yang bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu botol, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati, dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah dan lampu akan menyala kembali, dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangat cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Maka kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala, tapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu berkurang. Beberapa perangkat di rumah kita ada yang menggunakan arus AC seperti kipas angin, air, konduksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus, bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang digunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau rating square. Kita mengalami video lainnya. Di video-video sebelumnya, sampai tegangan dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current dalam arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah. Nah, tadi kalau arus AC itu arus yang atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari bentuk negatif ke positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus. Dan di arus AC, arus DC banyak digunakan di perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Gunanya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan. Oke. Ya, tadi sudah melihat ya AC itu apa, DC itu apa ya? Kalau arus AC tadi arus yang gerakannya atau arusnya bolak-balik, kalau DC searah. Jadi arus AC dan arus DC ini adalah arus yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, tadi sudah melihat sekilas ya dari arus AC dan DC. Sekarang mau berkelompok satu meja apa belakang depan? Depan belakang. Berarti kebanyakan depan belakang satu meja aja ya. Silakan di bukunya ditulisin nama kelompoknya. Ini ada LKPD yang belakang kelihatan enggak? Kelihatan? Oke. Nah, ini ya ada nama kelompok, silakan ditulis di buku tugasnya. Nama kelompok diisi siapa saja. Satu kelompok satu. Didiskusikan, bahan diskusi. Udah?
diharapkan peserta didik mampu menjelaskan perbedaan arus DC dan arus AC. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan arus DC dan AC. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan contoh penerapan arus DC dan AC. Ini sudah diisi identitasnya. Nama kelompok, kelas, tanggal. Sudah? Nah ini ya langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya. Satu meja aja. 1, 2, 3, 4, cuci ada 4, ada 3. Terus yang kedua, silakan setiap kelompok memilih 3 perangkat yang kalian gunakan sehari-hari yang menggunakan listrik. Terserah. Apa saja, ditulis, tidak disebutkan ya, ditulis. Kalian ngomong, nggak usah, langsung aja. Ya langsung. Nomor 2, pilih 3 perangkat yang kamu gunakan yang menggunakan listrik. Nggak usah. Tiga perangkat yang kalian gunakan yang menggunakan listrik apa saja? Ayo bangun, tidak ada yang tidur, ayo bangun mas. Tiga perangkat yang kalian gunakan sehari-hari yang menggunakan listrik. Tiga perangkat yang menggunakan listrik. Sudah semua ya, 3 perangkat yang menggunakan listrik sudah? Sudah apa belum? Sudah. Terus jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kira-kira perangkat yang tadi kalian pilih itu dia menggunakan arus DC apa arus AC? Berikan video tadi. Mana Pak Junas? Sudah? 1A sudah? Sudah? Kira-kira menggunakan arus arah apa? Sudah mas? Kira-kira arus kalau AC tadi ya bolak balik contohnya adalah listrik, tinggal dihubungkan dengan listrik. Iya. Sudah menentukan arus dan perangkat yang kalian pilih?
apa? Sudah semua ya? Sudah. Oke, silakan. Siapa yang belum? Ada yang belum? Kamu sudah, Mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok belakang yang beranggotakan Idan, Hafiz, Evan, dan Iko akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tiga perangkat yang digunakan sehari-hari yang menggunakan listrik. 1. Kipas angin. 2. Lampu. 3. Senter. Listrik yang digunakan di kipas angin apa? Listrik yang digunakan di kipas angin. AC. Terus. Lampu AC. Ya. Senter DC. Oke, terus. Kenapa kipas angin menggunakan AC? Juga menggunakan listrik. Karena bukan menggunakan listrik. Karena sumbernya listrik. Terus kenapa apa tadi yang dua perangkatnya? Lampu. Lampu dan Senter. senter menggunakan DC. Ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan listrik tapi menggunakan baterai. Karena tidak menggunakan listrik tapi baterai. Terus yang ketiga, kelebihannya kenapa kipas angin menggunakan AC, Mas? Kelebihannya apa? Tujuan yaitu lebih murah. Ya, biayanya lebih murah. Terus kekurangannya? Tidak bisa dibawa kemana-mana. Terus yang senter sama lampu kenapa menggunakan DC? Kelebihannya apa? Lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Kekurangannya? Tenaganya tetap lebih. Kalau tidak mas habis atau tidak tahan lama dan boros. Itu tuh. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang sama perangkatnya? Ada yang sama? Yang sama ya. Oke. Terus silakan. Nah, ini ya. Sumber arus listrik. Tadi sudah dijelaskan ya perangkat-perangkat yang sumbernya sama AC. Tadi kita sudah tahu kalau yang AC tadi arusnya arahnya bolak-balik. Kalau yang DC terus di dalam AC dan DC itu ada penerapannya. Contoh peralatan yang menggunakan sumber DC. Yang pertama ada apa? Ponsel dan laptop. DC tadi arus searah. Yang menggunakannya itu contohnya adalah ponsel dan laptop. Ponsel dan laptop kalian itu kan menggunakan baterai ya, yang menyimpan energi dalam bentuk arus DC. Walaupun itu dia adalah apa? Dicas, penggunaannya kan dicas ya, berinteraksi langsung dengan listrik. Tapi karena di dalamnya itu ada baterai, nah baterai inilah yang akan mengubah arus AC dari listrik itu menjadi arus DC. Masuk mau nyolok sama listrik terus kan nggak mungkin ya, makanya di dalam ponsel dan laptop itu ada baterai. Paham? Jadi arus dari sumber listrik itu tadi diubah oleh baterai, disimpan dalam bentuk energinya baterai itu menjadi arus DC, sehingga ponsel dan laptop itu bisa dibawa kemana-mana. Nah yang kedua, ada lampu LED. Tahu lampu LED? Yang biasanya klak-klik itu loh, kayak pelangi. Misalkan mau acara apa terus dipasang gitu. Tahu kan? Nah, itu dia memerlukan arus DC untuk berfungsi dengan efisien. Meskipun sering dioperasikan dengan adaptor yang mengubah AC menjadi DC. Itu dia juga sama ya. Pernah melihat kayak bingkai foto yang pakai LED ya? Biasanya kan di dalam video foto terus ada lampu LED-nya yang kuning itu kan. Nah itu kan dia ada kotakan putih. Nah kotakan putihnya itu adalah adaptor, di mana dia itu mengubah arus AC yang bersumber dari listrik itu diubah atau energinya itu disimpan dalam baterai itu atau adaptor itu sehingga dia menjadi DC. Makanya bisa habis ya baterainya kadang. Terus, nah yang ketiga ada
dia menggunakan motor DC yang beroperasi dengan baterai. Ada drone, tahu drone? Ya, itu dia juga menggunakan motor dan sirkuit yang memerlukan arus DC. Sensor aktuator dokumen dari pada robot atau kendaraan sering bekerja dengan arus DC. Nah, drone itu kan juga sama ya. Caranya, prinsip kerjanya itu kayak laptop atau ponsel ya, dicas dulu, baru nanti ketika sudah full baterainya bisa digunakan. Yaitu menggunakan arus sama dari AC juga menjadi DC. Nah, motor listrik ini atau sirkuit ini dia adalah berfungsi untuk menggerakkan biar drone itu bisa terbang. Tahu nggak biasanya yang di mobil Tamiya itu ada kayak dinamo terus putih yang putar. Itu kan motor fungsinya untuk menggerakkan ya. Terus ada skuter dan sepeda listrik, sama ya, dicas dulu, kalau sudah full baru bisa digunakan kemana-mana. Itu dia juga sama, dari arus AC juga menjadi arus DC. Yang keenam adalah panel surya. Tahu panel surya? Yang biasanya meletakkan di atas lampu jalan itu, dia dari energi matahari yang berfungsi bisa menyalakan lampu jalan atau taman. Itu dia juga sama, menggunakan energi matahari seperti lampu atau taman, lampu jalan atau taman. Menggunakan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi arus DC dan disimpan dalam baterai. Ini AC. AC tadi arus apa? Bolak-balik. Yang pertama ada perangkat rumah tangga, ada kulkas, mesin cuci, water heater, pendingin ruangan atau AC, kompor listrik dan microwave. Itu biasanya dia langsung nyolok dari itu ya, listrik ya. Makanya dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Mesin cuci mau dibawa apakah bisa tetap nyala? Tidak bisa, karena sumber arusnya itu adalah AC. Yang kedua ada perangkat elektronik seperti televisi, komputer, sound system, dan lampu neon. Komputer itu nggak sama kayak laptop ya. Kalau komputer kan harus nyolok listrik ya, nggak bisa dibawa kemana-mana kan. Nah itu ya. Terus ada motor induksi. Nah ini kekurangan dan kelebihan DC yang arus arah tadi. Stabil dan kontinu. Jadi dia itu stabil dan konsisten, tetap, cocok untuk elektronik karena lebih mudah diatur dan dikendalikan dalam sistem elektronik. Kayak ponsel, HP itu kan stabil ya sebenarnya. Nah ini sistem energi terbarukan seperti panel surya, minim interferensi elektromagnetik, kesetrum maksudnya ya, minim jadinya menyetrum itu. Terus mudah untuk penyimpanan energi. Kekurangannya sulit untuk transmisi jarak jauh, biayanya ini kurang efisien untuk peralatan besar, pengaturan kecepatan motor terbatas. Kayak sepeda listrik itu kan tidak secepat dengan sepeda motor ya. Daya terbatas, kalau di dalam perjalanan jauh itu dia bisa cepat habis atau tidak tahan lama. Ini yang AC, kelebihannya efisiensi untuk transmisi jarak jauh, biaya rendah. Listrik itu lebih murah ya daripada DC. Terus dapat menggunakan peralatan industri besar, digunakan di jaringan listrik global. Kekurangannya menyebabkan interferensi elektromagnetik, kurang efisien untuk penggunaan dalam perangkat elektronik kecil, lebih rumit dalam penyimpanan energi. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke. Jadi dari kesimpulan pertemuan hari ini, kalau AC tadi apa?